terpercaya. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda di akhir pekan ini Sabtu 9 Desember 2023 bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri. Berikut ini kita simak 2 cuplikan berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah mengeluarkan awan panas guguran. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas di daerah potensi bahaya. Kita awal informasi pertama, Saudara. Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya di wilayah Aceh. Kepala negara memastikan pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO. Dan berikut kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu dalam sepekan terakhir pengungsi Rohingya yang ditampung di Aceh sudah lebih dari 1.000 orang. Para imigran tersebut saat ini ditampung di sejumlah lokasi di Aceh. Berdasarkan data yang diperoleh Imigrasi Banda Aceh, jumlah imigran Rohingya saat ini terus bertambah. Pada 14 November lalu, sebanyak 194 imigran mendarat di Kabupaten Pidi Aceh melalui Kuala Bate. Sementara pada gelombang kedua, 15 November 2023, dengan jumlah 147 orang yang juga mendarat di Kabupaten Pidi. Sedangkan pada 19 November lalu, sebanyak 256 mendarat di Kabupaten Biren. Di hari yang sama juga mendarat di Kabupaten Pidi pada dini hari dengan jumlah 232 orang. Sementara sebagian mendarat di Aceh Timur dengan jumlah hanya 36 orang. Dan pada tanggal 21 November, imigran Rohingya juga mendarat di perairan Sabang dengan jumlah mencapai 219 orang. Sehingga total mereka saat ini yang sudah terdata mencapai 1.084 orang, belum termasuk yang terakhir mendarat di Sabang pada gelombang kedua. Bahkan pada 2 Desember lalu, mereka kembali mendarat di Sabang dengan jumlah 139 orang. Jika ditotal, secara keseluruhan, imigran yang berada di Aceh saat ini mencapai 1.223 orang. Para imigran tersebut saat ini masih berada di tempat penampungan dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Pidi Aceh. Sementara itu, Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Aceh, Ujo Sutojo, membenarkan bahwa jumlah imigran saat ini sudah mencapai 1.223 orang. Para imigran ini tidak memiliki data kewarganegaraan, sehingga Kanwil Kemenkumham Aceh akan mencari solusi dengan semua pihak untuk penanganan imigran gelap ini.
Saudara, Indonesia mendukung langkah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres yang mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan PBB di bawah pasal 99 Piagam PBB. Indonesia mengharapkan dengan surat Sekjen PBB tersebut dalam waktu dekat Dewan Keamanan PBB akan mengambil langkah penting terkait situasi di wilayah Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia lalu Muhammad Iqbal menyatakan pemerintah Indonesia mendukung langkah Sekjen PBB Antonio Guterres yang menyurati Dewan Keamanan PBB demi melindungi Gaza. Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan isi surat Sekjen PBB sejalan dengan posisi Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Menlu RI di berbagai forum khususnya pidato Menlu RI di PBB pada 24 Oktober 2023. Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan sepanjang usia PBB, baru 3 kali pasal tersebut digunakan dan Sekjen PBB Guterres baru kali ini menggunakan pasal tersebut selama masa jabatannya. Surat Sekjen tersebut diharapkan memberikan tekanan kepada DKPBB dan memberikan dasar bagi DKPBB untuk mengambil langkah politik segera dan tegas. Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia mendukung langkah yang diambil oleh Sekjen PBB untuk mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan PBB di bawah pasal 99 Piagam PBB, yang tentu saja surat tersebut intinya adalah menyampaikan bahwa situasi di Gaza sudah masuk ke dalam kategori mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Surat Sekjen PBB ke Presiden DKPBB tertanggal 6 Desember 2023 menyampaikan kecemasannya terkait situasi Gaza yang memprihatinkan sambil mengingatkan pasal 99 Piagam PBB. Sekjen PBB Guterres menyatakan permusuhan selama lebih dari 8 minggu di Gaza dan Israel telah menciptakan penderitaan manusia yang mengerikan, kehancuran fisik, dan trauma kolektif di seluruh wilayah pendudukan Palestina dan Israel. Kita beralih ke sorotan lain. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Eko Darmanto ditahan usai diperiksa sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh penyidik lembaga anti rasuah pada Jumat 8 Desember 2023. KPK menahan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Eko Darmanto ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh penyidik lembaga anti rasuah di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat 8 Desember 2023. Direktur Penyidik KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan, berdasarkan data Direktorat LHKPN, ditemukan ada kejanggalan pencantuman informasi dan data mengenai kepemilikan sejumlah aset bernilai ekonomis yang diduga tidak sesuai dengan profil selaku penyelenggara negara. Direktur Penyidik KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan, KPK telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pencegahan terhadap 4 orang terkait perkara tersebut untuk bepergian ke luar negeri. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan tersangka ED untuk 20 hari ke depan, dimulai pada hari ini, tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 27 Desember 2023 di rutan KPK. Adapun konstruksi perkaranya, diduga ED dalam jabatan dan kapasitasnya selaku penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS pada Dirjen Bea Cukai Kemenkyu RI yang dimulai tahun 2007. Sebelumnya, KPK menetapkan Eko Darmanto sebagai tersangka pada 9 Desember 2023 setelah meningkatkan status kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU Eko Darmanto ke tahap penyidikan. Sementara itu, Saudara, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto mengaku tidak bersalah dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. KPK menahan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Eko diduga melakukan pencucian uang senilai 18 miliar rupiah. Eko Darmanto disangkakan melanggar pasal 128 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat keluar dari gedung KPK dengan mengenakan baju tahanan warna oranye, Eko Darmanto mengaku kepada wartawan bahwa ia tidak bersalah. Eko menyebut kekayaannya adalah hasil dari usahanya di luar pekerjaannya sebagai kepala Bea Cukai. Saya tidak pernah merugikan negara, saya tidak pernah memeras orang, saya tidak pernah menerima suap, saya tidak pernah melakukan proyek yang seperti pernah saya bongkar kasus-kasusnya. Saya ingin memperbaiki hidup dengan tidak mengorbankan tugas saya berbisnis. Seperti tadi yang disampaikan, bisnis saya di luar Bea Cukai. Itu konstruksi, properti, dan juga jual beli motor bekas. Bukan motor baru, bukan impor, tapi motor bekas. Eko Darmanto ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat malam 8 Desember 2023. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan untuk melanjutkan kasus dugaan pelanggaran etik Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri ke persidangan etik. Keputusan itu diambil Dewas KPK usai melakukan pemeriksaan pendahuluan. Dewan Pengawas atau Dewas KPK memutuskan melanjutkan kasus dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri ke sidang etik. Dewas KPK akan mengusut dari sisi etik dan telah menjalankan rangkaian pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri. Ada sejumlah kasus dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri yang diadili. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan 3 kasus yang akan diadili dalam sidang etik diantaranya pertemuan antara Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan beberapa komunikasi antara Firly dengan SYL. Selain itu Dewas KPK akan mengonfirmasi harta kekayaan yang tidak dilaporkan secara benar seluruhnya di dalam LHKPN termasuk utang Firly. Sidang etik terhadap Firly Bahuri rencananya akan dilakukan pada Kamis pekan depan 14 Desember 2023. Perbuatan yang berhubungan dengan pertemuan antara Pak SB dengan Menteri Pertanian SYL. Ada beberapa pertemuan dan beberapa komunikasi. Itu satu. Dan kedua, yang berhubungan juga dengan adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan secara benar semuanya di dalam LHKPN termasuk hutangnya. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tim penyidik Polda Metro Jaya masih belum melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri meskipun telah memeriksanya 2 kali sebagai tersangka. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Erupsi Gunung Merapi berdampak pada minimnya ketersediaan air bersih pada warga di Kanagarian, Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Erupsi Gunung Merapi hingga saat ini masih terjadi meski dalam intensitas kecil. Dampak erupsi Merapi yang terjadi sejak 3 Desember lalu mengakibatkan sejumlah warga Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam mulai mengalami krisis air bersih. Sebagian sumber air bersih warga mulai terkontaminasi dengan belerang dan tidak layak dipakai untuk MCK. Tidak hanya itu, sebagian warga juga mulai mengalami iritasi kulit dan gatal-gatal. Warga berharap pemerintah dapat membantu mengatasi krisis air bersih tersebut. Sementara itu, hingga Jumat pagi erupsi Merapi masih terjadi dan sempat mengeluarkan suara dentuman. Erupsi Merapi membentuk kolom abu setinggi 400 meter. Gunung Merapi saat ini masih status waspada dan warga dilarang beraktivitas radius 3 km dari puncak gunung.
Saudara, Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah mengeluarkan awan panas guguran pada pukul 14:46 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas di daerah potensi bahaya serta mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Agus Budi Santoso menyatakan, terjadi awan panas guguran di Gunung Merapi tanggal 8 Desember 2023 arah angin ke utara. Agus Budi Santoso menyatakan, masyarakat untuk tidak beraktivitas di daerah potensi bahaya serta mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik. Sampai saat ini, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi masih menetapkan aktivitas Gunung Merapi pada siaga. Potensi bahaya saat ini berupa guguran, lava, dan awan panas pada sektor selatan, barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Kerasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km, sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Sementara itu, Saudara, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, kembali erupsi dengan tinggi kolom abu sekitar 1.357 meter di atas permukaan laut. Pos pengamatan Gunung Anak Krakatau hingga saat ini masih melakukan pengamatan. Sejak 26 November terjadi letusan sebanyak 5 kali dengan amplitudo 50 mendatar 78 dengan durasi 22 detik mendatar 45. Petugas pos pengamatan Gunung Anak Krakatau yang berada di Pasauran, Serang, Banten mencatat, hingga tanggal 7 Desember 2023 ada 9 kali letusan dalam 1 menit. Jumlah ini menurun dibandingkan hari sebelumnya yang terjadi letusan 14 kali per menit. Terhitung, Gunung Anak Krakatau 30 kali meletus selama Desember 2023. Untuk saat ini, untuk dari rekaman ini, letusan untuk hari ini belum ada. Untuk hari ini sampai Jadi terakhir ini, iya. Masih di tanggal 7 Desember. Terakhir tanggal 7 Desember. Untuk tanggal 7 ada 14 letusan, terus untuk tremor harmoniknya ada 31, untuk low frekuensinya ada 3, hybridnya ada 4, vulkanik dalam 1, terus ada tremor menerus. Untuk prediksi kita tidak bisa memprediksi, tapi karena letusan itu karena seperti dari awal sampai sekarang seperti ini, sekarang belum bisa ada rekaman untuk letusan, jadi tidak bisa diprediksi untuk bisa letusan. Sementara itu, BPBD Lampung Selatan mengimbau para nelayan mewaspadai dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 km. Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau warga sekitar Gunung Lokon, Sulawesi Utara tidak beraktivitas pada radius 2,5 km dari Kawah Tompaluan. Hal itu dilakukan Gunung Api Lokon mengalami peningkatan kegempaan sejak 5 Desember 2023. Sejak 26 November, Pos Gunung Api Lokon, Mahawu mencatat Gunung Api Lokon di Tomohon, Sulawesi Utara mengalami peningkatan kegempaan sejak 5 Desember 2023. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau kepada warga sekitar kawasan Gunung Lokon untuk melakukan kegiatan pada radius 2,5 km dari Kawah Tompaluan. Pengamat Pos Gunung Api Lokon, Mahawu, Farid Bina mengatakan, status Gunung Api Lokon terjadi perubahan kegempaan sejak 5 Desember 2023. Farid Bina meminta kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi gempa susulan. Waktu hasil pengamatan kami di Kawah Tompaluan, memang kami sudah melihat itu ada percikan-percikan sinar api atau gas dari dalam, ada hembusan-hembusan yang membuat lokasi tempat gua asap itu jadi terang seperti bercahaya. Berarti itu memang lavanya sudah di permukaan. Peningkatan kegempaan ini ya bisa saja diikuti dengan letusan freatik. Ya, biasanya letusan freatik itu ya bisa menjangkau itu sampai 2 kilo. Sehingga dengan peningkatan kegempaan ini dari Pusat Vulkanologi Bandung itu sudah
bukan menaikkan status, tapi menaikkan radius dari 1,5 kilo ke 2,5 kilo dari pusat kegiatan. Jadi ya himbauan untuk pengunjung ya, sebaiknya jangan dulu ke Lokon ya, kita untuk menjaga-jaga ya apabila terjadi letusan freatik. Pengamat pos gunung api Lokon Mahau, Farid Bina menyatakan, erupsi gunung api Marapi di Sumatera tidak berpengaruh pada gunung api Lokon karena berbeda lempeng yang membentuk gunung api. Hani Watung, TVRI Sulawesi Utara melaporkan. Saudara, bencana banjir bandang dan longsor melanda sejumlah titik di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibat bencana ini, 1 orang meninggal dunia tertimpa longsor di Kecamatan Palu Puah, Sumatera Barat. Inilah kondisi bencana alam yang melanda jorong Sungai Rangeh, Negari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Hujan lebat yang melanda di wilayah itu mengakibatkan banjir bandang dan menimpa sejumlah rumah warga. Kondisi itu membuat sejumlah warga harus mengungsi untuk menyelamatkan diri. Selain itu, 1 unit taman kanak-kanak dan lapangan sepak bola menjadi imbas keganasan banjir bandang. Kasat Sabara Polres Agam AKP Dedi Kurniawan mengatakan pihaknya mendapat laporan dari warga langsung mendatangi lokasi. Bersama jajaran Dalmas dan Polsek Tanjung Raya bergerak cepat membantu mengevakuasi warga. Kejadian berawal hujan lebat sejak pukul 3 sore hingga pukul 6 Kamis petang memicu banjir bandang. Hujan yang terus mengguyur hingga larut malam menyulitkan petugas melakukan pendataan terhadap jumlah warga yang terdampak. Ini bersama tim Dalmas mendatangi TKP yang longsor yang masih terjadi. Di sini kami bersama BPD Agam dan juga dari TNI dan juga masyarakat bahwa telah terjadi longsor di jorong Sungai Rangeh, Negari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya. Dan dari sini kami mengevakuasi masyarakat yang tinggal di daerah yang tempat terjadinya longsor ini diberikan tempat yang aman. Ini juga kami mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati karena longsor masih terjadi. Ini sangat bahaya sekali, longsor masih terjadi. Pergerakan tanah dari atas, dari bawah karena sudah menumpuk di jalan dan juga sudah sampai ke sawah. Selain banjir bandang di Negari Bayua, tanah longsor juga menimpa rumah warga di Palu Puah dan menyebabkan 1 orang warga meninggal dunia. Bencana longsor juga terjadi di Kelok Ampe Puluh Ampe, tepatnya di Kelok 3, akibatnya sebagian akses jalan tertutup material longsor. Saat ini kami berada di jalur Kelok 44, tepatnya di Kelok 3. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini. Pasca pohon tumbang di Kelok 3 ini dalam keadaan jalur sedikit tertutup, namun untuk arus lalu lintas sudah bisa dilewati dengan normal. Kami juga selalu menghimbau kepada pengguna jalan yang melintas di jalur ini untuk selalu tertib dan berhati-hati demi keselamatan kita bersama. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Masih dari Sumatera Barat, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pasaman menetapkan status tanggap darurat banjir bandang dan longsor selama 14 hari. Status tanggap darurat itu ditetapkan setelah adanya kajian dan dampak kerusakan akibat banjir dan longsor. Penanggulangan bencana alam berupa banjir bandang dan longsor di 4 kecamatan di Kabupaten Pasaman masih berlangsung hingga saat ini. BPBD juga telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Status tanggap darurat itu terhitung mulai tanggal 3 sampai 16 Desember 2023. Data BPBD akibat banjir dan longsor terjadi di 4 kecamatan itu sebanyak 144 unit rumah terdampak. 14 diantaranya mengalami rusak ringan. Kemudian juga dilaporkan 2 jembatan rusak diterjang banjir bandang, 1 ruas jalan putus total dan jalan terban di 2 titik namun masih bisa dilewati kendaraan roda 2. Termasuk juga 2 unit polongan air roboh. Sementara fasilitas pendidikan yang terdampak sebanyak 4 unit, terdiri dari 3 sekolah dan 1 bangunan MDA. Kemudian 2 unit fasilitas kesehatan berupa polindes dan 1 musola juga ikut terendam air bercampur lumpur. Tidak hanya itu, 5 hektar lahan pertanian juga terdampak banjir. Kolam ikan 11 petak dan 32 ternak warga juga hanyut terbawa arus.
fasilitas umum dan fasilitas sosial di jalan dan juga sungai yang rusak itu harus dengan tanggap dengan dana darurat, penanganan darurat modelnya. Jadi kendala kita kemarin di dalam penanganan darurat ini ada hambatan, ada halangan, terutama sekali ada kekhawatiran dari kami untuk melaksanakan karena pihak inspektorat sendiri mengganggu kami dalam pelaksanaan tugas ini. Kemudian juga hal-hal yang di luar sudah kita tangani, kita masih diuber-uber. Dan ini tampaknya untuk mengarah lain, sifatnya agak lain, situasinya agak lain nampaknya. Jadi kami tidak laksanakan. Sementara itu, Kalaksa BPBD Pasaman Alim Bazar mengaku kesulitan dalam penanganan tanggap darurat kali ini. Selain banyaknya material kayu dan lumpur yang harus dibersihkan, juga terkendala adanya gangguan terkait penanganan tanggap darurat dari instansi lain yang diduga akibat kepentingan politik. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI, Sumatera Barat. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Aparatur sipil negara harus netral di tahun politik 2024. Dilarang foto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pose-pose jari yang dilarang untuk ASN. Pose yang diperbolehkan untuk ASN. Gaya dengan tangan mengepal. Gaya meletakkan tangan di dada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ini dia program baru jelang pemilu di TVRI. Membahas hal yang sedang viral, bisa dibawa santai kalau di sini. Bersama para bintang tamu ternama. Kamu bakal dapat banyak cerita dan informasi yang mengedukasi. Ajak netizen boleh? Ya, harus nonton demi konten. Iya. Yes, setiap hari Senin jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara Hakim Konstitusi Ridwan Mansur menyatakan kesiapannya untuk menangani perkara sengketa pemilu 2024, salah satunya dengan memetakan masalah yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Presiden Joko Widodo menyaksikan pengambilan sumpah jabatan Hakim Konstitusi Ridwan Mansur di Istana Negara Jakarta pagi tadi. Hakim Konstitusi Ridwan Mansur menyatakan salah satu fokus utama Mahkamah Konstitusi adalah penyelesaian sengketa pemilu 2024. Ridwan menjelaskan akan mempelajari situasi dan memetakan masalah pada pemilu-pemilu sebelumnya untuk menghadapi sengketa pemilu 2024. Terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap MK usai mantan Ketua MK Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar kode etik, Hakim MK Ridwan Mansur menyatakan akan berupaya memulihkan marwah lembaganya. Kita pertama menjaga integritas, kemudian juga oleh karena memang persoalan ini sudah berjalan, ya, artinya sebagaimana juga pidato Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru pada saat pelantikan bahwa kemungkinan akan dibantu MK-MK yang lebih definitif. Kemudian juga kita juga akan bersama-sama memastikan bahwa
marwah Mahkamah Konstitusi itu bisa kembali tentunya dengan putusan-putusan dan juga apa yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya. Hakim MK Ridwan Mansur menyatakan integritas menjadi hal pertama yang harus dijaga di MK untuk memulihkan kepercayaan publik. Selain itu, ia mendukung pembentukan Majelis Kehormatan MK secara definitif. Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin menyatakan pada debat Capres-Cawapres yang akan digelar pada Selasa 12 Desember mendatang akan lebih fokus kepada isu tentang mafia tanah dan kasus hak asasi manusia. Juru bicara Timnas Amin Usama Abdul Aziz menyatakan pada debat perdana akan mengambil tema tentang pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, dan peningkatan layanan publik hingga kerukunan warga. Jubir Timnas Amin mengatakan bahwa untuk tema HAM, pihaknya akan fokus pada beberapa hal seperti mafia tanah sampai kasus HAM. Soal pelanggaran HAM, tim Amin fokus pada kasus HAM yang saat ini perlu dituntaskan. Selain dua isu tersebut, pihaknya juga akan fokus pada kasus HAM berat seperti kasus penculikan tahun 1998. Pelanggaran HAM banyak sekali yang menyasar ke warga yang tidak mampu. Mulai dari masalah pertanahan yang memang haknya diambil, hak asasinya pada dicabut tentang pemilikan masalah lahan oleh adanya mafia dan lain-lain, sampai ke kasus-kasus HAM yang lainnya. Tapi memang yang kita fokuskan pada saat ini adalah HAM-HAM yang urgent, yang memang harus diselesaikan. Larinya juga kita ujung-ujungnya memang untuk menggelar keadilan. Ketika ada keadilan, ketika ada ketegasan dan penegakan hukum, maka HAM ini akan menjadi berkurang untuk bisa terjadi lagi di kemudian hari. Usama menegaskan bahwa pihaknya akan menumpas semua kasus pelanggaran HAM yang memang harus diusut tuntas. Salah satunya adalah membahas langkah yang harus dilakukan untuk membuat praktek melawan HAM tidak terjadi. Saudara, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyatakan jika terpilih dalam Pilpres 2024, pasangan calon tersebut akan memperbanyak jalur kereta api guna mendukung fasilitas transportasi murah di tanah air. Juru bicara Timnas Amin Usama Abdul Aziz menyatakan dengan moda transportasi umum KA tersebut, biaya logistik dan penumpang akan semakin murah dan tepat waktu. Transportasi berbasis rel tidak akan mengalami kendala macet sehingga diharapkan pemerataan jalur KA tersebut bisa dirasakan bukan hanya di Pulau Jawa. Usama Abdul Aziz menyebut saat berkampanye di Lampung dan Banjarmasin serta Kalimantan Selatan, Capres Anies Baswedan berjanji akan membangun jalur KA di daerah tersebut. Untuk di Banjarmasin, Anies menyatakan akan membangun jalur KA untuk menghubungkan Banjarmasin dan Banjarbaru. Sementara di Lampung, Anies menyatakan akan membangun 2 jalur kereta api supaya waktu tempuh perjalanan bisa semakin cepat. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima dukungan dari relawan pedagang Indonesia Maju atau RAPIM untuk memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Prabowo menilai peranan pedagang sangat penting untuk kemajuan ekonomi negara. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku senang dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan relawan pedagang Indonesia Maju atau RAPIM kepadanya dan Gibran Rakabuming Raka. Yang menilai pentingnya peranan pedagang untuk kemajuan ekonomi negara, sebab pedagang sebagai salah satu penggerak roda pemerintahan berkontribusi melalui pajak-pajak yang telah dibayarkan. Bisa dikatakan para pedagang adalah salah satu kunci dari keberhasilan kita sebagai bangsa dan negara. Kemerdekaan kita direbut oleh para pejuang fisik, tapi kemerdekaan kita berhasil dan diisi oleh para pejuang ekonomi. Sementara itu, Ketua RAPIM Anton Timbang memastikan pihaknya akan bekerja dan berjuang untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Pihaknya menilai Prabowo Subianto sebagai sosok yang bisa menyerap aspirasi pedagang, salah satunya terkait hilirisasi.
yang meyakini harapan pedagang dapat diwujudkan oleh Prabowo Gibran. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa teman-teman bahwa kami dari Relawan Pedagang Indonesia Maju bertekad untuk bersatu pada seluruh pedagang yang ada di seluruh Indonesia untuk menyuarakan satu kata untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto untuk satu putaran. Jadi kalau saya melihat program kerja Pak Prabowo khusus untuk pedagang kayaknya seluruhnya masuk ya. Sangat mendukung termasuk hilirisasi yang sudah disampaikan tadi. Relawan Pedagang Indonesia Maju atau RAPIM yang berisi kumpulan pedagang, pengusaha dan asosiasi dunia usaha menggelar deklarasi dukungan terhadap paslon Prabowo Gibran di Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Jumat malam. RAPIM menyerukan ajakan untuk membentuk dan memperkuat simpul relawan di pasar-pasar rakyat dan pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran Pilpres 2024. Saudara, usai menerima deklarasi dukungan dari Forum PPP pendukung Prabowo Gibran, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI dan Pro-UI, tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran meyakini Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menang di Pilpres 2024 dalam satu putaran. Tim kampanye nasional atau TKN menerima dukungan dari Forum PPP pendukung Prabowo Gibran, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI, dan Pro-UI untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua TKN Ali Maskur Musa mengapresiasi dukungan tersebut yang menilai dukungan yang terus mengalir itu akan menambah kekuatan dan potensi Prabowo Gibran menang satu putaran pada Pilpres 2024 mendatang. Karena itu saya atas nama TKN sebagai Wakil Ketua menyampaikan rasa respek, terima kasih, dan ini sebagai upaya dari kita agar Pak Prabowo Mas Gibran bisa menjadi Presiden dan Wapres untuk 2024-2029, dan saya meyakini ini semakin yakin bahwa kita akan menang satu putaran. Sementara itu, Ketua Umum Forum PPP pendukung Prabowo Gibran, Joko Purwanto mengaku dukungan ini bukanlah hal yang baru mengingat pihaknya sudah mendukung kiprah Prabowo Subianto sejak 2009 silam. Ia meyakini sosok Prabowo Gibran dapat melanjutkan pembangunan yang telah dijalankan pemerintahan Joko Widodo. Yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana aspirasi kita berharap kepada pemimpin bangsa di 2024 nanti mampu melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Bapak Joko Widodo. Sehingga dalam ini kami meyakinkan hanya Bapak Prabowo Subianto bersama Mas Gibran Rakabuming yang mampu melakukan itu. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Senayan Park, Jakarta pada Jumat siang 8 Desember 2023. Tim relawan yang dipimpin Joko Purwanto itu berkomitmen akan memenangkan Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres satu putaran pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid menilai Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki latar belakang dan prinsip nilai seperti Presiden Joko Widodo. Salah satunya suka belusukan, namun Arsyad menilai belusukan ala Ganjar memiliki nilai lebih. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid menyatakan, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki latar belakang dan prinsip nilai seperti Presiden Joko Widodo, yakni rajin belusukan. Bahkan Arsyad menyebut belusukan ala Ganjar sebagai belusukan plus, misalnya karena tidur di rumah warga untuk lebih dekat dengan rakyat. Belusukan plus juga dilakukan oleh putra semata wayang Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, yang berkunjung ke berbagai daerah. Arsyad Rashid menekankan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak hanya melanjutkan pembangunan dan program lain yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, melainkan mempercepat pembangunan ekonomi bagi rakyat. Saya katakan rajin belusukan plus, sudah belusukan tidur di rumah rakyat. Bahkan Mas Ganjar itu kalau sedang ke daerah-daerah seperti saya kata tadi bersama rakyat, bayangkan, bukan Mas Ganjar ya, Mas Alam pun tidur bersama rakyat. Itu luar biasa. Tetapi Mas Ganjar tidak hanya akan melanjutkan
tidak hanya melanjutkan. Lebih dari itu, Mas Ganjar akan melakukan percepatan dalam pembangunan ekonomi rakyat. Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid menyatakan, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud tidak hanya akan melanjutkan program yang sudah dijalankan pemerintah saat ini, melainkan akan lebih dari itu, yakni mempercepat pembangunan ekonomi rakyat. Saudara, calon Presiden Ganjar Pranowo menyatakan terdapat dua pilihan jika rancangan undang-undang daerah khusus ibu kota yang menyatakan gubernur dipilih oleh Presiden. Ganjar menilai jika ingin konsisten menerapkan sistem otonomi daerah, maka kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Calon Presiden Capres nomor urut 3 menanggapi pasal 10 dalam rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta RUU DKJ yang menyatakan Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden. Ganjar menyatakan jika ingin tetap konsisten menerapkan sistem otonomi daerah, maka gubernur harus dipilih langsung oleh rakyat. Kalau kita mau konsisten pada otonomi daerah dipilih, kecuali mau bikin kota administratif. Kalau itu silakan ditunjuk. Tinggal dua pilihannya. Artinya Pak Ganjar dalam RUU Daerah Khusus Jakarta menyatakan meski berubah dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus, Jakarta akan tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dalam pasal 4 draft RUU DKJ menyatakan, Jakarta ditetapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. Draft RUU DKJ merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Balek DPR RI penyusunan RUU Daerah Khusus Jakarta pada Senin 4 Desember 2023. Kemudian RUU DKJ ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa 5 Desember 2023. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Guna mencegah banjir di musim penghujan dan melestarikan lingkungan agar tetap asri, Kodim 0501 Jakarta Pusat bersama seluruh komponen masyarakat melaksanakan karya bakti serentak di masing-masing wilayah Koramil Kodim 0501 JP. Karya bakti serentak di wilayah Kodim 0501 Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan membersihkan dan mengangkut sampah-sampah yang berada di pasar-pasar tradisional dan saluran air permukiman warga. Selain itu, dalam karya bakti ini juga dilaksanakan penanaman pohon. Pelaksanaan kerja bakti serentak di wilayah Kodim 0501 JP dipimpin langsung oleh para Danramil. Koramil 01 Menteng karya bakti membersihkan pasar emper di Jalan Penataran nomor 24 RT 4 RW 6 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat. Koramil 02 Sawah Besar melaksanakan karya bakti berupa pembersihan sampah di pasar, pembersihan saluran air di permukiman warga, dan penanaman pohon produktif di Pasar Timbul Kartini dan Jalan Karang Air Sawah Besar. Sementara Koramil 03 Senen melaksanakan karya bakti pembersihan parit saluran air di sekitar permukiman warga bertempat di Jalan Kalibaru Timur Raya RT 04 RW 02, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen. Koramil 07 Kemayoran melaksanakan karya bakti penanaman pohon, pembersihan pasar, dan pembersihan saluran air atau selokan di wilayah Kecamatan Kemayoran di Jalan Puma RT 05 RW 10, Kelurahan Kebon Kosong Pasar Serdang, dan Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran. Komandan Kodim 0501 JP Letkol Infantri Bangun IE Siregar menyatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dari TNI dalam rangka pencegahan terjadinya banjir dan mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat. Dan berharap agar masyarakat dan TNI selalu bekerja sama dalam menjaga lingkungan sehingga dapat mengantisipasi datangnya banjir maupun wabah penyakit yang tidak tahu kapan akan datangnya. Ratusan tentara dari Kodim 0725 Sragen, Jawa Tengah bersatu membersihkan lingkungan Pasar Bundar bersama dengan masyarakat. Warga sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut karena pasar menjadi bersih dan bebas penyakit, terlebih saat musim penghujan. Pasukan TNI bersama masyarakat bahu-membahu membersihkan Pasar Bundar Sragen, Jawa Tengah sebagai langkah antisipatif mencegah penyakit saat musim hujan. Ratusan tentara dari Kodim 0725 Sragen menggandeng Ormas, FKPPI, perguruan silat, paguyuban masyarakat dan warga pasar bersatu membersihkan Pasar Bundar. Dan Dim 0725 Sragen,
Letkol Infantri Yoga Yastinanda yang juga turun di lapangan mengatakan anggotanya bersama masyarakat melaksanakan karya bakti bersih lingkungan menyasar 3 titik. Melipti, Pasar Bunder, dan selokan di Dukuh Ngampunan. Mereka juga melakukan penanaman pohon di Pulau Sepatu, Sambung Macan untuk antisipasi mencegah longsor. Dari pemerintah daerah dengan warga masyarakat dan organisasi masyarakat untuk melaksanakan pembersihan seputaran Pasar Bunder ini, yaitu pembersihan pasar tradisional, di mana pasar tradisional ini merupakan pasar yang sering dikunjungi oleh masyarakat sekitarnya maupun masyarakat Sragen. Sementara itu, Asisten 2 Sekda Sragen, Tugiono, mengatakan Pemkab sangat mendukung dan siap membantu dalam pelaksanaan di lapangan. Sinergi antara TNI dengan pemerintah daerah dalam rangka untuk kebersihan, biar mencegah penularan penyakit dan sebagainya, sehingga nanti akan terjadi kabupaten yang sehat yang selama ini didengungkan oleh pemerintah daerah. Warga berterima kasih dan antusias bergabung di acara karya bakti yang diinisiasi Kodim 0725. Terlebih saat musim hujan, sampah berserakan memicu lalat, berkerumun, dan bau yang tidak sedap. Kini lingkungannya sudah bersih dan tinggal menjaganya supaya tidak kotor kembali. Dari Sragen, Jawa Tengah, Parianto, TVRI melaporkan. Saudara, puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2023 akan diselenggarakan pada 12 dan 13 Desember di Istora Senayan, Jakarta. Hakordia 2023 bertemakan sinergi berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia 2023 akan diselenggarakan pada 12 dan 13 Desember di Istora Senayan, Jakarta. Hakordia 2023 bertemakan sinergi berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Ketua Panitia Hakordia 2023 Eko Marjono dalam konferensi pers di Gedung KPK mengatakan ada 3 rangkaian acara pada Hakordia 2023. Pertama, acara utama pada 12 Desember yang diisi oleh pemaparan dari sejumlah tokoh, sedangkan pada 13 Desember akan berisi kegiatan seminar hingga workshop. Eko menambahkan Hakordia 2023 bertemakan sinergi berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Tema tersebut dipilih karena upaya pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi antara penegak hukum, KPK, kepolisian, dan juga kejaksaan. Kemudian juga instansi pemberantasan korupsi maupun segenap lapisan masyarakat. Rencananya Presiden Joko Widodo akan turut hadir serta seluruh institusi pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan seluruh lembaga pemerintah lainnya untuk menghadiri peringatan Hakordia 2023. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Jadi pagi ini berhubung karena terlambat ada hukum dari Ibu, ya. Biar nggak diulang lagi, sekarang kamu bisa membantu Ibu Ani membersihkan perpustakaan. Sekarang juga lakukan. Apalah ini? Bersih-bersih terus, kita ini disuruh beliau. Jangan gitu Kal, salah kamu juga karena terlambat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, komunitas Taman Lestari Kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta menggelar aksi penanaman pohon untuk penghijauan di kawasan Bukit Tinatar, Piungan, Bantul. Aksi tersebut juga melibatkan puluhan delegasi mahasiswa dari University Technology of Sydney, Australia yang turut serta peduli terhadap upaya pelestarian alam. Puluhan delegasi mahasiswa dan tim pendamping dari University Technology of Sydney, Australia turut serta bergabung aksi tanam pohon program kerjasama lingkungan dari komunitas Tanam Lestari Kabupaten Bantul. Kegiatan dilaksanakan di kawasan destinasi wisata Bukit Tinatar, Jolo Sutro, Sri Mulyo, Piungan, Bantul. Dalam aksi tanam pohon ini disediakan 600 lebih bibit pohon buah yang ditanam di kawasan Bukit Tinatar dan lainnya. Menurut Ketua Komunitas Tanam Lestari Kabupaten Bantul, Kusdiono, dengan keterlibatan delegasi mahasiswa Australia, diharapkan dapat memberi efek positif atas gerakan penghijauan oleh anggota komunitas Tanam Lestari. Menanggapi aksi ini, Ketua Delegasi Profesor Alexandra Crosby menyambut antusias sebagai bentuk kerjasama kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan lingkungan diperlukan kerjasama antara pihak pemerintah, industri, perguruan tinggi baik di Indonesia maupun di Australia, serta masyarakat. Ya, mudah-mudahan masyarakat sekarang lebih peka dan mau peduli. Bukan berarti tinggal mau petik hasilnya, tapi kita dari awal kita tanamkan untuk selalu berusaha giat menanam agar supaya kelestarian, keberlangsungan ekosistem di sekeliling kita tetap masih terjaga dan terjaga selalu. This program today, a tree planting action with my students and my colleagues, is very important so that we can work together to protect the environment and to make sure that the earth stays green. So we are working together, industry and government and university, Indonesia and Australia, to plant trees here in beautiful Bantul to work together for a better environment. Kedatangan rombongan mahasiswa asal Australia tersebut dinilai memberi dampak positif bagi sektor pariwisata. Demikian dari Bantul, Margo Laras melaporkan. Yayasan Indonesia Melihat Nusantara bekerja sama dengan PT Migas Hulu Jabar ONWJ dan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ untuk menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa pembagian kacamata anti radiasi kepada murid sekolah dasar. Pada kegiatan bakti kesehatan bertajuk Seenergi yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 03, 05, dan 07 Pagi Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, digelar pemeriksaan screening mata, refraksi, dan pembagian kacamata anti radiasi gratis kepada 1.500 siswa sekolah dasar tersebut. Kegiatan yang digelar oleh Yayasan Indonesia Melihat Nusantara yang bekerja sama dengan PT Migas Hulu Jabar ONWJ dan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ berhasil memecahkan rekor muri dalam kategori pembagian kacamata anti radiasi gratis terbanyak dengan jumlah 1.500 buah kacamata. Menurut Ketua Yayasan Indonesia Melihat Nusantara, Motris Pamungkas, kegiatan ini berawal dari keresahan atas tingginya kerusakan mata pada anak-anak Indonesia, terlebih akibat dampak dari bermain gadget. Mendapatkan suatu apresiasi dari Museum Rekor Indonesia atas penyelenggaraan program Corporate Social Responsibilities atau tanggung jawab sosial lingkungan berupa pemberian dan penyaluran serta pemeriksaan mata, pemberian kacamata yang mempunyai anti radiasi kepada para siswa di DKI Jakarta. Kacamata anti radiasi sendiri diharapkan dapat meminimalisir kerusakan mata yang ditimbulkan oleh radiasi sinar dari gadget. Sementara itu, Head Komrel Zona 5 Pertamina Hulu Energi ONWJ Eri Ridwan mengatakan, dengan adanya penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, diharapkan dapat lebih memacu pihaknya serta perusahaan lain untuk turut bergerak melindungi generasi muda. Yayasan Indonesia Melihat Nusantara sebelumnya juga telah membagikan sebanyak 6.336 kacamata anti radiasi kepada anak-anak sekolah di Kepulauan Seribu Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Bandung, hingga Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta Utara, Nurman Syah melaporkan. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, perakiraan cuaca ini akan berlaku di sejumlah kota besar di tanah air.
Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Togo Fajri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Hari kasih suara 14 Februari. Ayo kita. Wih, udah tumben bro. Tumben banget Wira. Wih. Wir, habis ngapain nih? Kok lemes banget? Iya, lemes banget Ira ini. Marahin nggak semangat ya, Cak? Iya. Putus lagi cintaku. Kamu itu loh, putus bentar aja itu nggak ngaruh kali. Kan ada yang lebih penting tau di tanggal 14 Februari. Hari Valentine kan? Loh, aku udah jomblo gini kok. Nih, rungokno. Hari kasih suara 14 Februari 2024. Tolak golput. Pemilu ora penting to Wir. Emang ada pengaruhnya apa satu suaraku? Loh, piye bocah iki? Mas nyoblos. Ayo nggak jadi keren, mana ada orang keren kok golput. Kamu itu loh, dikasih ya untuk memilih kok nggak digunain toh. Gimana mau milih pasangan? Yaudah. Tol. Wir, jomblo boleh, golput jangan. Cuak. Wir, ngakunya anak gaul, anak keren. Kok golput? Beda pilihan itu nggak masalah, Wir. Golput jangan. Cuak. Yo. 14 Februari besok kita sama-sama ke TPS buat nyoblos. Setuju? Oke, setuju. Tak kancani. Yuk nyoblos, milenial tolak golput. Hari kasih suara 14 Februari. Debat pertama Capres-Cawapres, Selasa 12 Desember 2023, pukul 19. TVRI, host broadcaster. Jadi pagi ini berhubung karena terlambat ada hukum dari ibu, ya. Biar nggak diulang lagi, sekarang kamu bisa membantu Ibu Ani membersihkan perpustakaan. Sekarang juga lakukan. Apalah ini? Bersih-bersih terus. Kita ini disuruh beliau. Shh, jangan gitu Kal, salah kamu juga karena terlambat.